Sidang putusan perkara pidana, pemalsuan akte, di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Pemirsa, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Leni Lasminar SHMH, didampingi dua hakim anggota, Rina Yose SH, dan Zefania SHMH, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024, sekira pukul 17 WIB, sampai dengan pukul 18 WIB, akhirnya membacakan 6 amar putusan terkait dengan tindak pidana pemalsuan akte atas nama terdakwa Simon Siahaan alias Aan dan Rudy. Berikut ke-6 amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan tanggapan dari tim kuasa hukum kedua terdakwa. Dari Kota Tebing Tinggi, Kongli Saragih, Kilas Nusantara, mengabarkan. Perhatikan pasal 26 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang upacara serta peraturan Kepala Pemda yang bersangkutan dengan perkara ini. Nah ini silakan saudara berdiri di tempat. Status menyatakan terdakwa Simon Siahaan alias Aan dan terdakwa Rudy tidak terbukti secara sah dan menyatakan melakukan dalam dakwaan sampai final. Kedua membebaskan para terdakwa dari dakwaan tersebut tersebut. Tiga menyatakan terdakwa Simon Siahaan alias Aan dan terdakwa Rudy telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak dengan sengaja memakai surat palsu sebagaimana dalam dakwaan tersebut. 4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan. 5. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun terakhir. 6. Menetapkan masa Lagi 6. Menetapkan barang bukti berupa fotokopi legalisir 1 set akta nomor 10 tanggal 13 November 2019 tentang berita acara rapat PT Anugerah Makmur Jaya, fotokopi legalisir 1 set akta nomor 0 tanggal 13 November 2020 tentang berita acara rapat pemegang saham, 1 set asli minuta akta berita acara rapat PT Anugerah Makmur Jaya nomor 10 tanggal 13 September 2019, 1 set akta minuta akta pemindahan saham nomor 9 tanggal 13 September 2019, 1 set asli minuta akta pemindahan hak saham nomor 08 tanggal 13 November 2019, 1 set asli minuta akta pemindahan hak saham nomor 07 tanggal 13 September 2019, 1 set asli minuta pemindahan saham nomor 06 tanggal 13 November 2019 yang dibuat di dalam presiden dari SKMKN dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama yang dilaksanakan dari SKMKN. 7. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang permukaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami Leni Lasminar SHMH sebagai hakim ketua, Zefania SHMH sebagai masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang di depan umum. Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh hakim ketua dan didampingi pada hakim anggota tersebut dibantu oleh Resmiati Tarigan SHMH, Masyarakat dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi serta dihadiri oleh Dewi Stephen Kaparasa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan para terdakwa dan serta didampingi oleh hukum para terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan pers sekalian. Hari ini puji syukur dipanjatkan dan mengucapkan pada masa yang mana pada hari ini telah diputus perkara terdakwa bersama Simon Siahaan dan Rudy. Ada dua hal yang kita mau
tanggapi di sini. Yang pertama sekali kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang telah memberikan putusan dan keputusan yang saat ini yang menurut kami cukup berkeadilan. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita sebagai pencari keadilan memang masih sedikit sulit di negara kita ini untuk mendapatkan semacam Pak Roy? Putusan keadilan. Putusan yang menurut kita adalah yang betul-betul memenuhi rasa keadilan kita. Namun terlepas dari itu semua, kita cukup mengapresiasi atas keputusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tersebut. Selanjutnya ke Pak Roy. Jadi kami sampaikan hal yang kedua tadi, kenapa kami prihatin juga melihat proses hukum kita di Indonesia ini memang dalam sekarang ini bisa kami katakan ini kurang baik-baik saja. Kenapa hal seperti itu? Karena kita banyak melihat ya dalam proses hukum penegakan hukum di Indonesia ini, orang yang tidak bersalah bisa bersalah, orang yang bersalah itu bisa bebas. Nah itulah penegakan hukum kita di Indonesia. Jadi kami mau mengatakan bahwa sampai hari ini kami tetap yakin bahwa klien kami, Saiman Siahaan dan Rudy itu tidak bersalah. Kenapa katakan tidak bersalah? Karena kita sudah mendengar tadi itu adalah pasal 26 ayat 1. Nah, itu menggunakan surat palsu. Surat yang mana ya? Karena berdasarkan dari putusan itu adalah akta nomor 10. Nah, akta nomor 10 itu belum dibatalkan sampai hari ini. Artinya akta itu masih otentik. Gitu. Nah, kalau akta otentik, artinya akta itu belum palsu dan tidak seorang pun yang bisa mengatakan surat itu adalah palsu. Jadi siapa yang menggunakan? Nah, begitu juga kalau akta itu sudah dikatakan itu adalah palsu, berarti tidak hanya klien kami saja, bukan Saiman Siahaan saja dan Rudy yang menggunakan akta nomor 10. Tapi pihak korban juga menggunakan akta nomor 10. Berarti pihak korban juga harus dapatkan ganjalan yang sama seperti apa yang dihadapi oleh klien. Itu yang mau kami sampaikan. Jadi kami tetap punya keyakinan bahwa klien kami tidak bersalah. Artinya memang putusannya bebas. Harusnya bebas. Hanya karena putusannya tidak bisa bebas, oke. Hari ini kita mendengar bersama menjadi satu hukuman percobaan. Izin percobaan berarti kan tidak ada hukuman barang lagi. Izin penasihat. Pokoknya kita sudah bisa mengatakan bahwa sebenarnya itu terbukti bersalah karena menggunakan akta nomor 10. Sementara akta nomor 10 itu bukan surat palsu atau bukan akta palsu. Kalau akta palsu itu dikatakan akta nomor 10 itu dikatakan akta palsu, maka kita akan menanya, berarti kan kita tidak punya kejelasan. Karena akta yang dikeluarkan oleh Majelis itu adalah surat negara yang tidak serta-merta hanya bisa dikatakan itu adalah palsu oleh siapapun. Karena itu aset negara, artinya itu harus diuji gitu, uji pengadilan. Lalu upaya apa yang akan dilakukan? Kami sampai hari ini mungkin masih pikir-pikir ya, masih akan pikir-pikir. Kami akan nanti coba pikir-pikir dengan klien kami, apa upaya yang akan kami lakukan. Terkait korban tadi kan kata penasihat hukum kita juga seharusnya diproses. Bagaimana, apakah ada dari persidangan ini, apakah korban nanti bakal dilaporkan kembali untuk segera diproses menurut penasihat hukum? Kami akan berembuk ya. Kami nanti kami akan musyawarah bagaimana nanti, apakah kami akan membawa laporan juga. Dan keluarga dan pihak. Tapi yang jelas secara hukum bahwa pihak yang melaporkan kami telah menggunakan akte yang palsu, yang dilaporkan oleh mereka itu palsu. Jadi tidak ada akte palsu, Pak ya? Tidak ada sampai hari ini belum ada. Karena sampai hari ini belum ada yang membatalkan itu. Dalam hal ini adalah para pihak di dalam akte itu atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa akte ini palsu.